Selanjutnya, nomor 1, seorang penari balet melakukan atraksi dengan memutar tubuhnya selama 1 putaran setiap detik, menjadi 2 putaran setiap detik. Jika momen inersia penari 8 kg, maka momen inersia akhir adalah titik-titik. Oke, kalau diketahui perbandingan dalam arti kan ini awalnya 1 putaran, kemudian selanjutnya 2 putaran. Berarti kan ada momen inersia pada keadaan pertama dan momen inersia pada keadaan kedua. Maka nanti kita bisa menggunakan hukum kekekalan dari momentum sudut. Kita tulis dulu yang pertama-tama omega 1 atau kecepatan sudut di sini diketahui 1 putaran per detik. Omega 2-nya adalah 2 putaran per detik. Kemudian momen inersianya adalah 8 kg meter persegi. Yang ditanyakan adalah I2, ini I1-nya. Oke. Kita punya rumus L sama dengan L aksen, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1-nya adalah 8, 1 putaran, I2-nya adalah I2-nya adalah dicari, omega 2-nya adalah 2. Berarti nanti I2 sama dengan 8 per 2. Jawabannya adalah 4 I2. Berarti A. Oke, untuk nomor berikutnya, di sini sebuah pesawat terdiri dari katrol silinder bermasa 10 kilo. Berarti ini adalah massa katrol 10 kilo. Beban M1-nya 50 kilo. Ini M1 ya. M1 dan M2. M2-nya 200 kilo. Ada gaya gesek mu K 0,1, G-nya adalah 9,8. Yang ditanyakan adalah A dan T. Kita analisis dulu, mungkin kita gambarkan dulu di sini. Seperti ini ya. 1, ini 2. Oke. Yang pertama kita analisis. Di sini kan ada berat ya. Berarti ada W2. Kemudian yang ke atas ini adalah T-nya. Lalu yang ini ada T juga, T. Kemudian di sini ada W1. Kemudian di situ dikatakan ada gaya gesek. Nah, kita lihat dulu arah geraknya itu kemana. Karena tidak diketahui, maka kalau ada katrol bentuk seperti ini kan otomatis dia akan bergeraknya ke bawah, bukan ke atas gitu kan. Kalau ke atas kan bendanya tuh harus ditarik lagi. Atau kalian bisa lihat dari W-nya. W1 sama W2 itu beratan mana? 50 sama 200. Itu kan masanya. Kali W berarti kali 10 ya. Beratan yang 200. Artinya geraknya itu akan ke bawah. Karena A-nya ke bawah, berarti ini akan bergerak ke sini. Sehingga gaya geseknya kalian bisa taruh di sini. Berlawanan dengan arah gayanya. Arah geraknya. FK atau FG. FG aja ya. Oke. Setelah itu kita bisa analisis di mana sigma Fx itu adalah 0. Gaya yang ada pada sumbu X. Ini ada N ya ke atas. Oke. Sigma atau sigma Fy dulu aja. Sigma Fy itu sama dengan 0. Gaya yang ada di sumbu Y itu hanya ada N. Ini N. Sama W. Untuk benda yang satu. Oke nih, biar nggak bingung. Kita analisis benda 1. Benda 1 untuk sigma Fy sama dengan 0, cari gaya yang ada di sumbu Y, yaitu N dikurangi W1 sama dengan 0, atau N sama dengan W1. Selanjutnya, kita cari gaya yang ada pada sumbu X. Kita taruh sini ya. Fx sama dengan 0. Ini masih benda 1. Yang ada gayanya di sumbu X itu ada T dikurangi Fg
sama dengan, karena bendanya bergerak, berarti nanti M dikali A. Dia kan geraknya mendatar atau sesuai sumbu X ya. Jadi M kali A sumbu X-nya. M kali A. T1 karena benda 1 sama dengan M kali A. Masanya adalah 50. A ditambah FG. FG itu adalah FG sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya udah dapat 0,1. N-nya itu massa kali gravitasi. Boleh diganti gitu. Nah, berarti 0,1 dikali massanya, massa dari bendanya yaitu 50 dan G-nya 9,8. Gravitasi maksudnya. Maka T1 sama dengan ini, itu hasilnya 49 atau gini, 50A ditambah 49. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya, untuk benda 2 itu yang ini. Dia itu hanya gayanya pada sumbu Y. Sumbu X-nya nggak ada. Sumbu Y itu yang lurus kayak gini, sumbu X itu yang kayak gini. Nggak ada ya. Berarti kita hanya menggunakan sigma FY sama dengan M dikali A karena bendanya bergerak. Maka W2-nya positif. Kenapa? Karena searah dengan arah gerak. Dikurangi T sama dengan M-nya tadi berapa? 200 ya. 200 kali A. Ini T2. Maka T-nya kita pindah menjadi T2 sama dengan W2. W2 itu berarti M dikali G. 200 dikali 9,8. Hasilnya adalah 960 dikurangi 200A. Selanjutnya di sini ada sistem ketiga, yaitu sistem katrol. Kalau katrol itu kan terjadi gaya rotasi, jadi kita menggunakan sigma tau sama dengan I dikali alfa. Tau-nya, gaya antar yang bekerja pada katrol itu adalah gaya T, ya kan? Nah, satunya arahnya ke bawah, satunya arahnya ke atas nantinya. Nah, gini. Berarti nanti T2 dikurangi T1 kali R. Kan rumus tau itu momen gaya F kali R. Gayanya itu ada di tegangan tali. Jadi kita tulis T2 dikurangi T1 dikali R. Kemudian I-nya pakai inersia silinder pejal untuk katrol. Berarti setengah mr kuadrat. Alfanya kita ganti dengan A per R. Berarti A per R. R-nya sebenarnya R kecil boleh, R besar boleh. Maka T2 dikurangi T1, kita masukkan nilainya tadi T2-nya 1960 dikurangi 200A dikurangi 50A T1 ya, persamaan T1 dikurangi ditambah 49 sama dengan, ini bisa dicoret 1, berarti sama dengan setengah ini kamu taruh ke bawah, pindah ruas, jadi ini kan kuadrat nantinya, dicoret berarti hilang semua. Maka sisanya M dikali A. M-nya pakai massa katrol, langsung aja ya. 10 dikali A. Nah, setelah itu ini kan ada pecahan, pindah ke ruas kiri. Berarti nanti 2 dikali 1960 dikurangi 49 1911 dikurangi min 200 min 50 min 250 A sama dengan 10A. Nanti dapat 3822 sama dengan 510A. Maka A-nya nanti akan didapatkan 7,49 atau dibulatkan menjadi 7,5
meter per second kuadrat. Kalau udah dapet A-nya, maka nanti kita cari T dengan cara masukkan A-nya. Misalkan T2 nih, 1960 kurangi 200, A-nya adalah 7,5. Dapat 460 Newton. Yang T1 juga sama, 50 7,5 plus 49. Maka dapat 424 Newton. Selanjutnya, untuk nomor terakhir, kita tulis dulu data yang diketahui. Benda pertama masanya 10 kilo, berarti M1 10 kilo, M2 20 kilo, dihubungkan dengan tali melewati sebuah katrol bermassa, massa katrol ya, 4 kilo. Koefisien gesek, mu-nya adalah 0,2, sudut kemiringan 37, berarti di sini. Hitung percepatan sistem. Oke. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama di sini ada W2. Lalu ke atas ada tegangan tali, berarti tegangan tali itu selalu bertolak belakang ya. Jadi gini, arahnya tuh kayak gini, tergantung yang dibutuhin. Nanti kita coba perhatikan. Jadi nggak punya arah, apakah di arahnya ke atas atau ke bawah gitu loh. Nah ini juga. Terus, oke. Kalau pada bidang miring, itu W-nya tuh kayak gini, miring. Jadi belum tegak lurus, sehingga harus kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Sudutnya, kalau di sini 37, maka di sini 37. Berarti ini adalah W cos 37. Yang ini W sin 37. Kemudian ada N ke atas. Sudah ya. Oh, ada gaya gesek. Katrol itu geraknya berarti ke sini. Maka arahnya ke sini. Sehingga gaya geseknya berlawanan, berarti FG. Selanjutnya kita cek benda 1. Menggunakan rumus benda 1 itu berarti kita pakai yang sigma Fx. Fx sama dengan M1 dikali A. Gaya yang ada di sumbu X itu ada T1 dikurangi W sin 37 dikurangi Fg sama dengan M1 kali A. Kenapa negatif? Karena W sin kan arahnya ke sini. Sedangkan arah A-nya atau arah bendanya yang bergerak itu ke berlawanan arah, jadi negatif. Nah, kalau T itu kita umpamakan T-nya itu ambil arah yang sini. Sehingga nanti didapatkan T1 dikurangi 10 sin 37. W itu M kali G ya. W itu adalah M dikali G. Berarti masanya 10, G-nya adalah kita umpamakan 10. Sin 37-nya adalah 0,6 dikurangi, kalau Fg rumusnya adalah mu K dikali N. Nah, mu K dikali N-nya itu bisa M kali G juga. Berarti mu K-nya 0,2, mu K-nya adalah 0,2 dikali masanya berarti 10 dikali G, G-nya berarti 10 juga. Kemudian, nah perhatikan di sini ada, jadi gini, kita cari sigma F-nya dulu. F-nya sama dengan 0 ya. Karena bendanya itu tidak bergerak ke atas dan ke bawah, jadi sigma F-nya sama dengan 0. Nah, untuk benda 1 ya ini, yang ke atas itu ada N dikurangi W. Tapi ini kan W-nya miring karena dia di bidang miring. Jadi kita pakai yang W-nya sudah lurus. Berarti pakai W cos 37 sama dengan 0. Maka N sama dengan W cos 37. Nah, tadi ingat di gaya gesek itu kan kita pakai N atau pakai M kali G. Tapi karena di sini di persamaan sigma F-nya udah dapat N-nya, yaitu W cos, berarti nanti kita pakai W cos, W-nya itu berarti 10
dikali 10 dikali cos 37. Jadi ini mu, ini adalah M, ini adalah G, ini adalah cosnya. Ini sama ini jadi W. Oke, sampai situ paham ya? Berarti nanti dapat T1 sama dengan 76 ditambah 10A. Ini belum ditulis, M-nya adalah 10A. Oke. Selanjutnya, ini baru benda pertama. Kita cek benda kedua. Benda 2. Kita pakai sigma Fy sama dengan M dikali A. Karena nggak punya gaya di sumbu X. Maka arahnya berarti W2 dikurangi T2 sama dengan M dikali A. Maka T2 sama dengan W2 dikurangi M dikali A. W2 nya berarti kan 20 kali 10 200 dikurangi 20A. T2 ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya katrol. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Sigma tau nya seperti biasa T2 dikurangi T1 dikali R. I nya pakai katrol berarti silinder pejal. Setengah M R kuadrat, alfanya diganti A per R. Gini. Habis itu R-nya bisa kita coret. Maka T2 dikurangi T1 sama dengan setengah, massa katrolnya adalah 4. Terus dikali A. Coret 2. T2-nya masukin 200 kurangi 20 A dikurangi 76 dikurangi 10 A sama dengan 2A. Jadi A-nya nanti dapat 3,875 meter per second kuadrat.